Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi kali ini untuk sahabat-sahabat P3K Teknis 2022 ataupun P3K Kemenak tahun 2022. Untuk informasi terkait dengan penetapan NIP3K Guru dan Nakes, next video ataupun di beberapa kesempatan ke depan, jika sudah ada update informasi akan kita bagikan. Berikut langsung saja untuk ulasan terbaru bagi P3K Teknis maupun P3K Kemenak tahun 2022. Info terbaru untuk P3K Kemenak dan P3K Teknis. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sahabat-sahabat. Memang sudah beredar informasi dari BKN maupun dari Menpan RB terkait reformulasi yang sudah dijanjikan sekitar 2 minggu yang lalu. Bahkan beberapa saat atau kemarin tepatnya itu ada live streaming di Menpan RB terkait data kelulusan bagi sahabat-sahabat P3K khususnya untuk P3K Teknis tahun 2022. Saya mengutip dari salah satu atau beberapa sahabat kita yang sudah berkomentar ya sahabat-sahabat. Izin sedikit menjelaskan, Menpan sudah sangat jelas meminta kepada pihak BKN untuk melakukan reformulasi mengenai passing grade. Kemudian pihak BKN live YouTube dan memberikan penjelasan mengenai simulasi yang akan dilakukan pihak BKN. Reformulasi PG kemudian dilakukan perankingan. Tentu apa yang disampaikan dari perwakilan BKN di live YouTube hasil dari rapat internal BKN. Pihak BKN juga sudah memberikan penjelasan bahwa keputusan akhir ada di Panselnas. BKN berani memberi keputusan terakhir ada di Panselnas. Tentu BKN sudah siap dengan data-data terkait reformulasi yang akan dibawa di rapat Panselnas. Perlu diketahui sahabat-sahabat, untuk informasi di Ardhiko Ramos ini nanti tolong dilihat secara penuh ya sahabat-sahabat. Dan nanti untuk sisipan video terkait dengan hal ini nanti akan kita bagikan di akhir video. Selanjutnya, secara pribadi saya berpikir, lanjutan dari chat salah satu sahabat tadi, ada 3 poin penting yang kita fokuskan pada hari ini. Apakah reformulasi atau simulasi sudah dilakukan oleh pihak BKN sesuai arahan dari Menpan? Ini yang belum ada jawaban. Yang kedua, jika sudah dilakukan simulasi oleh BKN, apakah hasil dari simulasi tersebut sudah diserahkan pada Menpan atau Panselnas? Kapan rapat Panselnas dilakukan atau justru sudah dilakukan? Dari ketiga poin ini tidak ada yang tahu jawabannya pasti ya sahabat-sahabat. Justru jawaban dari reformulasi yang disampaikan Menpan ada di 3 poin ini. Selama 2 minggu ini kita mendapatkan informasi mengenai jadwal RDPU atau RDP. Kita tidak mendapatkan informasi mengenai 3 poin di atas. RDP yang akan dilakukan sifatnya hanya sebagai penyambung lidah ya sahabat-sahabat. Tentu tidak ada wewenang untuk menentukan kebijakan. Namun kebijakannya hanya dilakukan oleh Panselnas berdasarkan hasil simulasi dari BKN. Apakah langkah RDP lebih penting dari 3 poin di atas? Wallahu a'lam bishawab. Perlu garis bawahi sahabat-sahabat, hari ini seperti itu. Ada 3 poin yang mencari jawaban ini dari paparan Menpan maupun dari Panselnas. Lalu bagaimanakah jawabannya? Ini tanggapan dari sahabat secara pribadi atau opini ya sahabat-sahabat. Sangat berterima kasih pada teman-teman di Jakarta atau sekitarnya sudah menjadi perwakilan dari ribuan peserta P3K, khususnya P3K Teknis maupun P3K Kemenak yang gugur massal. Saya dari daerah bukan tidak ingin ikut bincang seperti teman-teman yang di Jakarta. Pertimbangan biaya secara pribadi tidak ada akomodasi yang nominalnya tidak sedikit untuk sampai di Jakarta. Terutama untuk admin sendiri juga sama ya sahabat-sahabat karena jauh. Kalaupun sampai di Jakarta hanya membahas hasil jadwal RDP tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi bentuk usaha kami di daerah, kami sudah mendesak pimpinan instansi terkait untuk menyurati pemangku kebijakan, khususnya untuk Kemenpan, BKN mengenai kebijakan reformulasi dan sudah dilaksanakan. Jadi memang untuk informasi sebelumnya ya sahabat-sahabat, video tadi malam atau tadi dini hari tadi terkait dengan informasi di Ardhiko Ramos bahwasanya Pemda juga banyak yang sudah bersurat pada Menpan untuk penurunan PG passing grade bagi P3K 2021 itu semuanya sahabat, termasuk untuk P3K Teknis maupun P3K Kemenak. Selanjutnya, tanggapan ini juga ditanggapi oleh sahabat kita dari komunitas ya, mantap. Tapi siapakah yang punya kuasa mendapatkan informasi komplit terkait 3 poin penting informasi tersebut kalau tidak didesak di RDP? Nah, ini fungsinya RDP adalah memastikan jawaban dari 3 poin yang belum kita tahu itu. Soalnya kemarin tembus BKN bolak-balik Menpan RB jawabannya normatif terus dan sangat sulit bertemu dengan Pak Menterinya. Ini jawaban dari Ketua P3K Teknis. Mohon maaf ini saya unculkan untuk data sahabatku Dia 253 dan Mas Ginanjar. Nah iya pas RDP saat tepat. Sekarang agak ada satupun yang bisa ngasih informasi. Kemarin juga chat Pak Kabit Kanrek 8. Beliau juga masih menunggu instruksi dari Menpan katanya. Kalau kanrek-kanrek seluruh Indonesia mungkin juga mengikuti instruksi dari Menpan ya. Sampai beliau menyarankan untuk mendesak untuk Menpan. Jadi bertanya langsung ke Kemenpan RB. Jadi keputusan akhir sebetulnya
tolok ukurnya berada di Menpan RB ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dari sahabatku Syahrul ST, ruang dan waktu untuk sesi RDP masih ada, artinya masih ada probabilitas peluang untuk perubahan. Jadi saya juga akan mengkonfirmasi pernyataan saya di beberapa video yang lalu ya sahabat-sahabat, yang dikutip di beberapa media massa, media elektronik ya. Di Ardhiko Ramos ini ada beberapa, kemarin ada 4 atau 5 yang sudah beredar, bahwasanya untuk peluang probabilitas ya, probabilitas untuk pelaksanaan reformulasi ini memang probabilitasnya untuk P3K 2023. Namun peluangnya untuk P3K 2022 masih terus diupayakan dan kemungkinan juga masih ada ya sahabat-sahabat, masih ada kesempatan itu. Sesi berbicara dan menyampaikan aspirasi yang tentunya didukung oleh anggota Dewan Komisi 2 masih ada di hari Senin tanggal 29. Peluang perubahan atau terbitnya kebijakan juga masih terbuka lebar. Jadi perlu diingat sahabat-sahabat, walaupun sudah ada hasil pasca sanggah masih bisa berubah. Terutama untuk video saya atau video di Ardhiko Ramos beberapa saat yang lalu atau kemarin lusa juga ada, sudah saya terangkan ya sahabat-sahabat, sesuai dengan surat dari Kabupaten Bandung. Itu juga bisa digarisbawahi seperti itu. Selanjutnya dari sahabatku Mas Ginanjar juga, yang jelas idealnya RDPU dulu baru RDP, tetapi kondisi kita saat ini pertama waktunya mepet menuju RDP dan kepentingan kitanya yang tidak ada waktu lagi, dan sudah kita dorong semaksimal pun jadwal tidak kunjung keluar, malah kita dikatakan risih karena terus mendorong. Namun yang perlu dipahami, dinamika kebijakan tidak sesimpel yang harus kaku dan selalu sesuai alur. Bahkan mungkin saja dilakukan RDP darurat apabila ada situasi urgent yang perlu dibahas. Apabila yakin RDP kita lakukan berhasil yang menyakitkan, jadi benar kita menyampaikannya. Kewenangan ada di Komisi 2, kemudian ketuk palu dan langsung meminta pandangan Presiden Republik Indonesia dan dilakukan arahan Menteri terkait untuk segera mengeksekusi kebijakan yang telah disepakati. Itulah dinamika kebijakan, apapun bisa terjadi. Jadi apa kemungkinan RDP setelah RDPU? Ya bisa saja seperti itu, nanti bisa diadakan dan jadwalnya RDP lagi. Toh itu hanya persoalan rapat dalam konteks pertemuan. Terima kasih. Jadi cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Mas Ginanjar, bahwasanya walaupun idealnya RDPU dulu baru RDP, dibalik pun juga nggak masalah. Karena apa? Dalam konteks itu pertemuan. Selanjutnya dari sahabat Rizka menanggapi dari sahabat Cah Deso, mohon maaf ini saya unculkan untuk namanya, bukan expose secara pribadi, namun secara pergerakan ya sahabat-sahabat, terus mendukung perjuangan untuk reformulasi. Isen bantu jawab ya Mas, dari awal pergerakan grup ini sudah ada aksi nyata, mulai edaran pernyataan Bapak Menpan dari IG, lalu perpanjangan waktu. Walau lama prosesnya, paling tidak aspirasi ini terlihat nyata gerakannya Mas, dan itu nggak gampang, terutama buat Mas Fahrizal. Mas Fahrizal ini yang sering kita kutip ya sahabat-sahabat, bahkan sangat tidak gampang karena saya pernah mendampingi beliau ke sana kemari, ya itulah proses Mas. Dan untuk informasi terbaru terkait hal ini juga nanti akan terbit ya sahabat-sahabat. Ini dari teman-teman wilayah Kalimantan Selatan, nanti ada informasi terbaru nanti sekitar pukul 10 insya Allah, kalau tidak ada kendala, dan mungkin akan kita bagikan di Ardhiko Ramos di atas pukul 10 malam. Selanjutnya dari sahabatku Puput, ini mungkin sangat banyak sekali ya sahabat-sahabat terkait flashback ataupun korelasi data antara data dari Menpan RB yang disampaikan oleh Pak Azwar Anas pas waktu live streaming kemarin. Ini mungkin bisa nanti diperbesar, di stop videonya diperbesar untuk huruf ataupun kata-katanya sahabat-sahabat. Saya tidak akan baca terlalu semuanya. Satu lagi saran saja buat teman-teman yang akan RDP nanti dipertegas. Jadi nanti untuk RDP itu dipertegas reformasi untuk P3K 2022 ya sahabat-sahabat. Jadi nanti penegasannya reformulasi atau pengisian formasi kosong ini untuk sahabat-sahabat P3K 2022. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Karena hal-hal terkait dengan kesulitan soal, untuk passing grade dan untuk data kelulusan korelasinya seperti ini sahabat-sahabat. Ini sebagai acuan ataupun mohon maaf bukan acuan sahabat, sebagai paparan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh beberapa sahabat terkait dengan data yang disampaikan oleh Menpan RB seobjektif mungkin. Selanjutnya berarti fokus langsung ke Menpan RB, kan sejauh ini belum ada tanggapan resmi tersurat terkait protes dari PTT yang beredar justru melalui IG cuma teman-teman pengurus agar meminta tanggapan tertulis. Kalau kayak gini pasti akan saling lempar karena hanya statement, bukan ya sahabat-sahabat. Jadi kita tetap satu tujuan untuk ke Kemenpan maupun BKN, kita melalui jalur Kemenpan didukung oleh DPR RI. Tapi kan info dari Menpan RB
lulus sampai 50%. Kalau dari data ini hanya 9 yang salah siapa ya? Nah, ini ada jawaban. Menpan melakukan hitungan berdasarkan jumlah formasi Kak, makanya mendapatkan angka di bawah 50%. Jadi sangat jelas sekali. Menpan RP PHP lah, ini yang paling Ardhiko Ramos nggak begitu cocok ya sahabat-sahabat. Tidak positif thinking pada pemerintah. Kalau hasil simulasi yang dilakukan pihak BKN belum diserahkan ke Kemenpan, apakah mungkin Menpan mengeluarkan kebijakan tanpa simulasi? Nah ini tentu tidak bisa kita katakan Menpan tidak menepati janji. Perlu digarisbawahi, Menpan mengeluarkan kebijakan berdasarkan simulasi kajian yang dilakukan BKN. Jadi perlu dicatat sahabat-sahabat yang sudah tergabung PTTI maupun belum, perlu catat dari jajaran Menpan maupun BKN itu tidak asal-asalan dalam membuat kebijakan ataupun mengeluarkan statement yang beredar di media sosial maupun di kanal resmi dari kementerian. Karena beliau-beliau ini juga sangat profesional dan yang menangani pun juga profesional bidangnya sahabat-sahabat. Jadi apa yang menjadi informasi terbaru kali ini? Pada dasarnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan hari ini sahabat-sahabat, bersabar menunggu sembari kita mempersiapkan RDP serta sahabat-sahabat menantikan jawaban dari 3 poin yang sudah kita paparkan di depan tadi. Berikut untuk video cuplikan dari hasil PTTI dengan Menpan RB maupun dengan BKN perwakilan. Kalau pertanyaannya banyak sekali, memang pertanyaannya apakah akan ada skema perankingan. Jadi saya ulas lagi atau saya tekankan lagi, pasca kemarin Pak Menteri dan Kepala BKN menyampaikan pernyataan, mungkin ya teman-teman juga mungkin sudah pada melihat bahwa akan ada kebijakan yang merespons rendahnya tingkat kelulusan mungkin ya dari P3K teknis. Cuman kebijakannya seperti apa, mohon doanya teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise tadi ya yang dibilang Mas Aryo. Jadi semoga dalam waktu dekat hasilnya dapat kami sampaikan ke Panselnas seperti itu. Jadi saat ini sahabat-sahabat lebih fokus dalam berdoa, fokus dalam perjuangan mempersiapkan RDP di berbagai daerah serentak. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi kabar baik ataupun menjadi amal perbuatan baik bagi kita semuanya. Untuk informasi hari ini seperti itu sahabat-sahabat. Insya Allah nanti sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat lebih ada informasi terbaru. Pantau terus di Ardhiko Ramos. Ada kurangnya maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.